Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka pengajian awal Ramadan yang diberikan oleh Kang Jana ke saya. Ini baru pertama kali saya menjadi pengajian dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah dan syukurlah yang bersama kita ucapkan. Dan untuk ucapkan selawat dan salam bagi suri tauran kita Nabi Muhammad SAW. Para guru besar, para doktor yang hadir dalam pertemuan malam ini, terutama pada Kang Jana, Teh Yayan sudah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu. Pada hari ini saya memang diminta menggantikan senior saya sebenarnya. Tadinya Profesor pasti jalan diminta oleh Kang Jana, tapi beliau berhalangan. Beliau merekomendasikan saya untuk memberikan dari aspek kesehatan sesuai dengan latar belakang keilmuan kami pada kesempatan ini. Tentu masalah puasa, saya yakin para guru besar, para doktor di bidang ilmu agama jauh lebih paham ya. Tapi inilah yang kita coba diskusikan nanti. Jadi judul diberikan oleh Kang Jana adalah manfaat puasa terhadap kesehatan. Baik, slide pertama tentu sudah sama-sama nanti akan sudah kita ketahui bahwa kita sebagai orang beriman diwajibkan berpuasa ya, agar kita bertakwa. Ini garisan yang sudah diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita dan tentu harus wajib sifatnya kita jalankan. Maka dapat kita lihat dari ayat ini ada beberapa hal yang pokok yang kita bisa. Silakan slide. Pertama, yang diwajib orangnya beriman. Dan jadi wajib oleh kita. Dan kita tahu bahwa puasa ini sudah ada dari generasi-generasi sebelumnya. Harapannya tentu kita bertakwa. Slide mana? Nah, seperti profesor dan para guru besar semua, sebagai manusia kita memiliki paling tidak dua aspek penting ini, fisik dan jiwa. Mungkin permuji nanti bicara tentang jiwa, bagaimana kaitannya. Saya tentu lebih banyak pada fisik. Di dalam kehidupan kita manusia ini ada hubungan yang memang sangat dekat antara psike atau psiko atau jiwa yang dibahas oleh permuji mati dengan saraf, neuro. Dan saraf sendiri mengeluarkan disebut dengan transmitter yang akan berpengaruh terhadap sistem pertahanan tubuh kita. Maka dikenal konsep itu sejak lama, konsep psiko-neuroimunologi. Ya, apabila ada gangguan pada jiwa, maka saraf juga akan terganggu, terutama saraf otonom namanya, maka dia akan memberikan efek terhadap sistem pertahanan tubuh kita. Slide kemudian. Nah, apa yang terjadi? Pertama, sistem imunitas kita, daya tahan tubuh kita dalam menghadapi berbagai bakteri, virus, terutama sekarang saatnya adalah masih kita dalam pandemi, dan juga adalah sel-sel kanker. Kedua, persoalan tekanan darah kita yang tidak tenang, denyut jantung, dan yang terbanyak pengaruhnya metabolisme tubuh kita. Dan inilah akan memberikan beberapa penyakit metabolisme. Salah satu adalah penyakit diabetes mellitus yang sekarang prevalensinya atau insidennya sekarang sudah meningkat di negeri ini dalam 10 tahun terakhir. Dari di bawah 7% dalam riset kesehatan dasar Indonesia, sekarang sudah hampir mendekati 10% rata-ratanya. Tapi ada daerah seperti daerah Sulawesi Utara, mereka sudah 15% dari penduduk dewasa sudah terkena dengan diabetes. Nah, dari berbagai penyakit tadi, tekanan darah yang akan berkaitan dengan jantung koroner, ya, dan DM, termasuk juga adalah kanker dan stroke. 4 besar itu sudah menghabiskan hampir 30% dana BPJS untuk kepentingan pembayaran klaim setiap bulannya. Ini salah satu upaya daripada BPJS menekan pengeluaran ini, tapi ini tidak gampang. Ini penyakit disebut dengan kronik degeneratif.
ya terus bertahan gitu ya. Nah, ada salah seorang mungkin Bapak Ibu kenal mungkin ya, dari seketika saya studi di pasca sarjana UNER untuk S3-nya, maka ada seorang dari IAIN, Pak Dr. Soleh, ya, dari IAIN Sunan Ampel, yang melamar kepada program studi ilmu-ilmu kedokteran. Dia akan studi tentang salat tahajud dengan psikoneuroimunologi, dengan indikator dia adalah kesakitan, resiko kesakitan setiap bulannya. Awalnya beliau tidak diterima, ya, disebabkan karena tidak linear perjalanan ini. Tapi kegigihan beliau minta diadakan martikulasi 6 bulan. Dalam martikulasi beliau lulus, akhirnya dia setahun di atas saya dalam studinya. Dia bisa akhirnya dia selesai. Dia membuktikan bahwa salat tahajud meningkatkan psikoneuroimunologi yang baik, sistem imunitas, sehingga risiko sakit bisa berkurang. Oke, slide Kanyana. Dari keadaan puasa ini, dari beberapa apanya, tetapi soal keimanan, tapi pengendalian kondisi kesehatan, ya, dan juga adalah nanti lebih menguji bagaimana di jiwa, tentu akhirnya terhindar dari penyakit, dan beberapa studi yang sudah dilihatkan bisa menambah umur panjang walaupun ditentukan oleh Allah ya, tapi bisa menambahkan umur panjang. Artinya resiko sakit bisa terhindari atau kurang. Nah, kita lihat kebiasaan puasa itu tidak hanya di agama kita, ada beberapa agama kita juga lihat, suku, etnis, dan bangsa lain. Tapi tentu tujuannya akan berbeda dengan kita. Oke, slide. Nah, saya tidak tahu ini nanti Bapak Ibu, para guru besar di bidang agama mengatakan, kalau kita lihat beberapa catatan yang saya miliki, para umat-umat dahulu itu panjang-panjang umurnya. Apakah ketika itu tidak banyak cemaran, udara bersih atau apa, kita tidak tahu lah. Atau memang dia lebih takwa dari kita. Nah, coba kita bayang kalau Kang Jana bisa hidup seperti Nabi Adam 930 tahun. Berapa lama kita akan ada dalam dunia apa ini? Ya, gaji bareng seperti ini terus-menerus ini. Atau Teh Yayan bisa berumur 725 tahun seperti Nabi Idris umpamanya. Dan seterusnya. Dan kita para guru besar, berapa lamanya pemerintah akan boleh mengizinkan kita jadi guru besar? Kalau sekarang 79 tahun ya Pak ya. Nah, tentu nanti kita 700 tahun menjadi guru besar. Nah, ini tentu kita bisa lihat faktor-faktor yang segala macam ya, semuanya ditentukan Allah. Oke, slide Gana. Sudah berapa lama kita tahu dalam dunia kedokteran, mungkin juga dalam dunia agama, berbagai penyakit yang muncul di tengah-tengah masa kita seperti MAH itu baik kaitannya terhadap stresor yang ada dalam diri. Jadi itu sebabnya banyak teman-teman dokter tidak mudah mengendalikan MAH ini karena sumber stresornya tidak mudah bisa kita kendalikan. Penyakit hipertensi banyak kaitan dengan emosi dan rasa yang tak enak, itu kolesterol, itu kurang gerak. Asma adalah selalu mengalami kesedihan, ini banyak kaitannya. Walaupun hubungan sebab akibatnya tidak semudah yang bisa dibuktikan di kalangan kedokteran, tapi ini adalah diabetes adalah masalah ini, dan penyakit jantung koroner yang selalu memberikan penyumbatan pada arti koroner di dalam jantung, itu banyak kaitan terhadap emosi yang bisa dikeliling. Namun sudah kita ketahui semua bahwa kalau diurut, penyakit ini muncul oleh berbagai faktor. Pertama adalah spiritual, psikis, sosial, dan ternyata dari fisik hanya 10% kalau bisa dikumulatifkan. Nah, dari aspek inilah sebenarnya ya, kalau memang di agama kita sudah cukup padat dengan berbagai upaya, tetapi karena memang kita tidak melaksanakan secara baik, nah itulah angka kesakitan kita masih juga mengalami tinggi sekali ya, terutama penyakit-penyakit yang tadinya infeksi sekarang sudah berubah kepada penyakit apa. Yang ketiga, kita bicara tentang Tuhan sudah menyiapkan alat proteksi dari semua penyebab penyakit dalam setiap tubuh kita, baik itu di otak, baik itu di jantung, baik itu di hati, yang sekarang penyakit hepar ini sangat banyak.
dan di limpa dan seterusnya sudah ada sistem pertahanan tubuh yang melalui limpa dan segala macam diberikan oleh Allah SWT. Namun ternyata penyakit-penyakit di masing-masing organ ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Stroke juga semakin meningkat di negeri kita. Oke, slide punya. Nah, berbagai upaya proteksi tubuh itu sudah disiapkan. Pertama tadi adalah persoalan spiritual, psikoemosional, dan persoalan memperbaiki metabolisme tubuh di dalam persoalan makanan, pembakaran, dan pengeluaran berbagai zat, dan kemudian berbagai material seperti tulang, gigi, ya, kemudian otot, dan kemudian di sendi-sendi dan seterusnya. Ini merupakan berbagai proteksi yang diberikan dalam berbagai penyakit. Oke, slide. Kalau kita lihat, sudah lama orang mencoba membuktikan puasa ini terhadap kesehatan, yang hampir semua organ-organ ini sudah dicoba digali oleh para ahli. Ya, tapi sayang berkali banyak itu adalah bukan orang-orang muslim yang lakukan kajian-kajian ini. Ya, dia melihat menariknya dari apa ritual muslim dalam bentuk puasa ini. Oke, slide kayaknya. Ada beberapa yang saya kutip. Pertama adalah dari ilmuwan Amerika, ahli gizi, sama dengan saya, Andrea Wider ini. Dia meneliti tentang puasa sebulan Ramadan dan menemukan beberapa persoalan. Apa yang ditemukan dalam 10 hari pertama, sampel atau orang yang mau puasa itu, apanya yang berubah dalam dirinya. Terjadi regenerasi namanya, perbaikan hampir 10% tubuhnya, terutama yang sudah mulai rusak. 10 hari kedua, dia melihat semakin banyak, sampai 10 hari ketiga, itu dilihatnya dalam proses regenerasi daripada sel-sel. Sebab sel-sel tubuh kita ini, tiap saat dia berganti. Ada yang memang di daerah permukaan, ada yang juga di dalam, yang bisa jadi pergantian. Kemudian yang mereka juga heran adalah kekebalan tubuh kita cepat meningkat. Yang mereka tidak bisa waktu itu membuktikan mana kaitan sistem imunitas kita dengan jaringan limpa dan beberapa sel darah putih kita meningkat. Kemudian juga melihatkan level kecerdasan dan fungsi hormonal. Kalau hormonal sangat terkaitan dengan emosi. Ini kita bisa. Tapi kecerdasan, bagaimana kaitannya berpuasa semakin cerdas, ini beliau tidak bisa secara tegas membuktikan hubungan sebab akibat ini. Hubungan kausal istilah di bidang kedokteran. Oke, slide. Nah, puasa memang memberikan rasa lapar dan haus berakibat melemahkan tubuh, namun akan menormalkan fungsi jantung. Itu sudah kita ketahui, mengistirahatkan hati. Jadi hampir 20-30% hati kita tidak seberat tugas-tugasnya di luar itu. Membakar lemak di bawah kulit, karena ketika kita mengalami puasa, kita kekurangan energi, terutama sesudah lewat 6-8 jam kita sahur, namun cadangan lemak kita dimobilisasi di bawah lemak, di bawah kulit. Kemudian memfungsikan cadangan protein. Di dalam tubuh kita ada 3 cadangan. Cadangan dari makanan yang karbohidrat, nasi, jagung, dan seterusnya. Ada cadangan dari protein kita, ada cadangan dari sumber-sumber yang lain, yang terbanyak adalah dari lemak. Kemudian merasa hormon, mengistilahkan organ pencernaan, ini yang paling banyak diteliti, bagaimana organ pencernaan kita mengalami dalam waktu panjang, 30 hari itu terjadi istirahat dan penggantian daripada sel-sel yang sudah rusak, mengobati penyakit, menghilangkan endapan racun dalam tubuh, menyehatkan fungsi ginjal, dan mencerdaskan otak. Tapi ginjal ini juga sangat banyak kajian yang berkenaan dengan itu. Bagaimana fungsi ginjal yang paling berat dalam sebagai organ ekskresi, organ mengeluarkan zat-zat sisa. Itu sebab ginjal paling berat kerjanya sama dengan hati, sehingga ini akan ada manfaatnya dia untuk adakan resting selama beberapa hari itu. Oke, slide punya. Dan kedua adalah ini yang menyebabkan kita menjadi tertarik adalah penemuan Yasuhiro Ohsumi ini. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca dalam beberapa selebaran dari YouTube yang keluar. Dia penerima Nobel bidang kedokteran di tahun 2016, ya.
beberapa tahun yang lalu, 6 atau 7, dia mengeluarkan teorinya bahwa ketika orang puasa 8-16 jam akan memunculkan disebut sel-sel kita menjadi lapar. Dan sel-sel lapar menghasilkan protein khusus yang disebut autophagisome. Autophagisome ini ada di hampir semua tubuh. Dia merupakan, istilahnya adalah sapu raksasa yang menyapu bersih sel-sel yang rusak dengan memakannya, dan beberapa sel-sel dari kanker atau keganasan. Nah, inilah sumbangan dia dalam ilmu fisiologi kedokteran, bahwa teori pentingnya puasa ini di dalam melakukan menyapu bersih ya hal-hal yang sel-sel rusak dan sel-sel yang mulai ada keganasan-keganasan. Oke, slide ya. Ini adalah modelnya dia bekerja ya, rumit dengan ini. Ada berbagai free radikal namanya yang hancur, sehingga ini ditangkapnya dan di lisisnya, sehingga dibuangnya nanti. Oke, slide. Nah, ini beberapa model untuk pengendalian pertahanan tadi dan apanya. Oke, slide. Nah. Oke, Jana. Nah. Yang ketiga adalah, kita kutip, adalah juga dari Jepang, Dr. Yoshiniro Nagumo, seorang ahli bedah plastik, direktur klinik kanker payudara, bahwa dia menemukan dalam pengamatannya bahwa salah satu upaya dia untuk memperpanjang usia kehidupan pasien-pasien yang sudah mengalami kanker ini dengan berpuasa. Tapi kandungan gizinya dijaganya dalam waktu itu. Tapi puasanya tidak sama dengan kita, sekian jam, dan tidur yang diatur dengan baik oleh dia. Maka resiko atau prognosa lama harapan hidupnya semakin membaik mereka temukan. Karena kita tahu penyakit kanker tidak mudah kita memperpanjang usia hidup. Yang sudah ganas itu ya, yang kami sebut dengan 5 years survival rate. Berapa persen dia bisa hidup setelah 5 tahun menderita itu. Oke, slide. Slide ini nah. Selanjutnya adalah juga dari Jepang, Dr. Hiromi Ishii, seorang ahli bedah juga, saluran cerna. Dia memeriksa usus itu melalui endoskopi namanya, suatu alat yang dimasukkan dari mulut, ya. Itu bisa melihat semua kondisi saluran, mulai dari esophagus kita namanya, lambung terus ke bawah, ya. Nah, dia mendapatkan dari berapa ratusan ribu pasien di Jepang dan USA yang diperiksanya, dan dia catat rapi, maka dia melihat bahwa orang-orang dari pasiennya yang sering berpuasa akan memberikan kondisi usus yang baik atau terbaik. Nah, tentu kita paham ini adalah merupakan efek dari berpuasa tadi. Oke, slide. Nah, di dalam panduan edukasi yang penting yang diberikan oleh para persatuan ahli penyakit dalam atau penyakit endokrin namanya Perkeni, bahwa yang pertama ketika kita melakukan puasa, kita melakukan penyesuaian masukan makanan kita karena ada puasa tadi dan aktivitas fisik kita. Kemudian oleh mereka juga diberikan pengaturan untuk berapa dosis obat yang dimakan pada bulan Ramadan bagi pasien-pasien yang tadinya sudah bertahun-tahun menderita diabetes. Dan mereka juga tentu meningkatkan glukosa darah. Memang ada orang-orang tertentu cepat turun gula gusanya dari yang seharusnya terjadi. Supaya ini ada batas bawahnya, dan tentu ada batas atasnya, tentu ada batas bawahnya. Dan kapan seorang pasien dianjurkannya untuk membatalkan puasa, kalau memang tidak bisa tubuhnya mengendalikan metabolisme gula tadi dalam tubuh orang ini yang sedang diabetes, orang penderita diabetes yang sudah bertahun-tahun, tapi dia berpuasa, seperti dalam bulan Ramadan ini. Slide mana? Nah, kalau kita mengalami diabetes atau gula darah tinggi, kita masih berpuasa, dibolehkan oleh persatuan penyakit dalam itu berpuasa
Tapi ada beberapa resiko yang harus dia kawal. Pertama, kalau jumlah kadar gula darah kita turun sekali, disebut dengan hipoglikemi, atau berlebih sekali, ini tentu menjadi tanda-tanda yang harus mereka apakan. Atau sudah terjadi semacam keasaman dari diabetes namanya, dan kekurangan cairan yang relatif berat, dan ada sumbatan, ini boleh dia memang tidak dilanjutkan berpuasa dulu sampai ini terkendalikan oleh mereka dan obat-obat yang diberinya. Oke, slide. Nah, ini beberapa indikator yang diberinya, kapan dia melarang, ya, sementara orang-orang yang sudah berpuasa, terutama tentu ada penyakit-penyakit metabolisme tadi ya, diabetes, kalau kadar gulanya sudah di bawah 60 mg per 100 cc darah, atau sudah di atas tinggi sekali, atau memang glukosa sudah 300 mili, atau pasien ini mengalami sakit, demam atau apa, biasanya mereka memang men-stop sementara sampai ini bisa terkendali lagi. Nah, oleh teman-teman di dalam kumpulan kami, di dalam dokter spesialis gizi, ada beberapa pengalaman dan anjuran dia. Pertama, suatu daerah yang melakukan dulu ada takjil atau berbuka istilah kita, dan kemudian baru dia makan besar, ya agak besar ya, itu ada anjurannya. Jadi takjil itu ada paling tidak dia semacam zat gula juga, ya, karena ada tepung dan ada zat gula, nanti diolah oleh hati kita, jangan lebih 150 kilokalori yang masuk pada waktu itu, ya, temuan dari kue-kue atau dari apa, atau di kurma kalau 3 biji dan seterusnya. Dan baru sudah setengah jam atau 1 jam mulai kita makan makanan pokok kita. Kemudian setelah itu habis taraweh ada makan kecil, dan dia menganjurkan paling banyak hanya 100 sampai 950 kilokalori ini, tapi dia melarang kita jangan banyak goreng-gorengan gitu. Tadi sahur, berapa porsi makan kita? Sepertiga dari kebutuhan sehari. Kalau sehari itu rata-rata seusia kita umpamanya sebanyak 2.400 kilokalori, maka sepertiga itu adalah makan di pagi hari, supaya nanti tidak. Ini anjuran beliau, tentu berdasarkan pengalaman ya, dari Persatuan Dokter Spesialis Gizi Klinik ini. Ya. Oke, slide. Nah, saya mencoba mencari beberapa hal, beberapa tip-tip dari yang sudah ada dalam agama kita. Bukalah dengan kurma, jika tidak ada, bukalah dengan air, karena itu sesuci. Jadi dengan kurma ini memang sesuatu, walaupun memang terus terang berada di tengah Arab, tapi sudah banyak kajian-kajian di bidang kedokteran, kandung apa pada kurma ini, sehingga banyak sekali anjuran untuk seperti di sahur ya, tentu ini sesuatu ya, kita memang diharuskan makan sahur ya dengan baik ya, dan tentu dalam agama kita juga ada hal yang dianjurkan. Bapak Ibu lah paling tahu ya, berdoanya apa, zikir dan membaca Al-Quran. Oke, terus slide. Nah, yang menarik bagi kita sebagai umat Islam adalah bahwa kita dianjurkan makan kurma sebagai menu buka puasa kita. Nah, tentu sudah ada aturan-aturan, sudah ada ketentuan-ketentuan yang kita bisa rujuk. Nah, tentu ini bisa kita gunakan. Nah, itu kalangan dari ahli-ahli biomolekuler juga sudah berbagai kajian tentang betapa pentingnya kurma ini bagi kepentingan dengan kadar gulanya yang bisa dengan mudah disesuaikan, dilakukan absorpsi oleh tubuh kita. Oke, slide kemudian. Nah, di dalam bulan makan dan minum dianjurkan dalam Ramadan ya, tentu yang pertama makan minum merupakan kebutuhan fisik manusia dan hidup sewajar dan sehat, dan tentu tidak boleh berlebihan. Ini sudah ada dalam cocok sekali dengan berbagai firman-firman yang sudah ada ini ya, cocok sekali. Tapi itu anjuran dilakukan oleh para ahli gizi, tapi ini sudah ada dalam Al-Quran kita, dalam apa kita, dalam anjuran kita sendiri. Slide mana? Ya.
Kemudian ada beberapa yang sebuah cilik, nanti Bapak Ibu mungkin bisa mencek juga, lebih paham nih saya ya, tapi saya melihat dari hasil adalah kita menyeleksi makan yang baik, tidak berlebihan dan seimbang. Ini konsep-konsep ini sudah ada. Jadi bagi kami di Gizi yang sudah berkembang tentang konsep makanan ini, mulai dari dulu waktu tahun 50-an dan 60-an, kita menamakan Gizi 4 Sehat 5 Sempurna. Kemudian tahun 98 kita merubahnya dengan gizi seimbang. Ya. Gizi seimbang ini cocok dengan yang nomor 2 ini. Nah, sekarang kita menukar lagi dengan piringku. Jadi di piring itu sudah diberikan berapa porsi-porsinya, karbohidrat, protein, lemak, dan buah-buahan dan segala macam. Ya, jadi ini yang sudah kita kerjakan bagi terutama sekali bagi anak-anak, karena persoalan stunting kita sejak dulu sudah tinggi, tetapi belum menjadi isu besar. Tapi sejak 2018 anak-anak yang pendek dari usianya menjadi persoalan yang besar pada kita saat ini. Ya, kita masih di atas 20% anak-anak balita kita berisiko mengalami terjadi stunting ini, yang nanti dampaknya cukup luas terhadap. Oke, slide. Jadi beberapa hal yang dianjurkan di laman kami sudah ada semuanya sebenarnya, yang tidak perlu kita mencari rujukan lain, karena ini singkat diterjemahkan untuk kepentingan agar antara keseimbangan nutrisi, kesehatan, ya sudah ada aturan-aturan yang mungkin kita bisa apakan. Oke, slide, Buena. Ya, tapi kita lihat ada beberapa praktek kita yang salah melakukan. Pertama adalah makan yang berlebihan saat buka puasa dan sahur, terutama buka puasa, sehingga akhirnya kita tidak bisa bernapas dan kadang-kadang salat tarawih pun sudah kesulitan kita. Nah, kenapa? Karena memang kebutuhan kalori yang begitu tinggi, tetapi kita tentu tidak bisa melepaskan, dan itu juga akan berisiko terhadap metabolisme kita kalau memang kita tidak kendalikan dengan baik. Tapi ada beberapa kita lihat yang ini berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita lihat ke Prof. Mujib gimana itu ya, rasa benci, rasa tidak ikhlas dan seterusnya ya, berubah ibadahnya lalai dalam malam terakhir ya, sehingga tidak ada perubahan pribadi kita dalam bulan Ramadan. Ada beberapa yang kita lihat apa kita. Oke, slide. Nah, jadi pada kesempatan ini kita sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua dengan sangat terbatas ya. Pertama, kita tidak perlu sebenarnya mengkaji kemana dari sisi karena itu sudah istilahnya sudah given puasa ini. Tetapi kita sekarang membuktikan saja secara ilmiah dari tahap bertahap. Nah, semoga dari ini bisa memberikan kepada kita, kepada umat kita, betapa besarnya peranan puasa ini bagi terutama sekali adalah persoalan ketenangan jiwaan, sehingga psiko-neuroimunologi kita terjaga, dan kesehatan saluran pencernaan dan organ-organ pencernaan yang lain. Saya pikir demikian guru besar Bapak Ibu semua, Kang Jana dan Teteh yang bisa saya sampaikan dalam sangat sederhana ini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Masrur yang sudah menyampaikan materinya, manfaat puasa dalam kesehatan ya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa, dan tadi dikhususkan untuk bagaimana manfaat puasa dalam kesehatan fisik. Nanti tanya jawabnya di ujung ya para jamaah. Kita lanjutkan dulu pada materi yang kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Profesor Mujib. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin
yajdatu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita banggakan bersama Kang Jana yang bisa memfasilitasi kita untuk bisa silaturahim di forum ini, Prof. Yayan, kita hormati Prof. Masrul, para profesor, para doktor, dan kawan-kawan semua di kami. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa ketemu di forum ini. Kalau tidak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu Kang Jana minta saya untuk ngisi Isra Mi'raj, tapi sayangnya saya waktu itu di Padang agak padat acara saya sehingga nggak bisa ngisi. Alhamdulillah Kang, hari ini saya bisa menyempatkan diri. Bapak Ibu semua, saya ingin share bahan tentang puasa dilihat dari kesehatan psikologi. Tapi saya modifikasi ini, judul yang dikasih Kang Jana, karena bagi saya puasa itu bukan sesuatu yang tunggal, tapi harus melibatkan pada variabel-variabel yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam hari ini saya sengaja menampilkan topik puasa sebagai madrasah ruhani menuju tazkiyatun nafs. Kang Jana, mohon maaf saya ini di Palangkaraya, nggak bawa kopiah ini. Padahal dulu ibu saya mengatakan kalau sholat nggak pakai kopiah itu nanya, sholatmu itu sah nggak sih kalau nggak pakai kopiah itu? Luar biasa. Nggak lupa sekarang jarang pakai kopiah saya. Bapak Ibu, kita mari muhasabah, kita evaluasi diri ini menjelang Ramadan. Mengapa sih yang kita bahas ini rohani? Ya, nah kita sering lupa ya kebutuhan rohani ini. Kita sering memprioritaskan kebutuhan jasmani. Coba kita evaluasi satu persatu dari semua bidang kehidupan yang kita alami. Pertama, bidang ekonomi. Seringkali yang kita target adalah thayyib oriented. Dalam Al-Quran kan halalan thayyibah itu kan. Jarang memperhatikan halal oriented. Ada satu pertanyaan yang dasar ya. Apakah para istri, ini mohon maaf Prof. Yayan ini ya, ketika suaminya ngasih uang, pertanyaannya itu lebih banyak mana? Ini uang ini halal apa tidak ya? Atau uang ini kok segini, yang lain kemana gitu kan? Kan konon perempuan itu paling suka dikasih uang oleh suaminya ketika uang itu dalam amplop yang amplopnya belum dibuka. Kalau sudah dibuka biasanya nih, ini setelah dibuka ini untuk siapa yang lain. Tapi bagi kita orang laki-laki juga nggak mau bodoh gitu ya. Biasanya kalau dapat amplop dibuka dulu, diambil, kemudian ganti amplop baru gitu, baru dikasihkan istrinya gitu. Istrinya itu walaupun berapapun nilainya di situ, tapi kalau amplopnya belum dibuka itu seneng banget gitu. Nah Bapak Ibu, biasanya kalau harta yang tidak halal, biasanya tidak berkah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu ya aspek ekonomi pun harus kita lihat dari sisi spiritualitasnya, rohaninya, yaitu kehalalan itu. Ada kawan saya, seorang psikolog, ditanya seorang yang mungkin kalau orang itu saya sebut Bapak Ibu kenal semua, ketepatan putrinya lagi bercerai. Lalu si orang besar tersebut nanya teman saya, apa penyebab perceraian? Kemudian kawan saya mengatakan, penyebab perceraian adalah maisha yang haram. Loh, Anda itu psikolog atau agamawan? Saya psikolog, 15 tahun jadi psikolog keluarga. Tapi saya dalam hal memberikan konseling atau psikoterapi, melibatkan aspek-aspek keislaman saya. Terus jawaban itu, setelah saya lihat-lihat, oh memang ada hadis ya. Hadisnya seperti ini. Man akala luqmatan minal harami fannaru aula biha. Barang siapa yang memakan sesuap yang haram, maka neraka berhak dimilikinya. Mungkin neraka itu bahasa akhirat gitu ya. Tetapi kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, kalau orang makan makanan haram, temperamen, gampang marah, gampang ngucapin kata cerai. Nah, kayak seperti itu.
Nah, ini barangkali yang sering kita lupakan, kita hanya melihat dari segi kuantitas tapi tidak kualitas. Dari sisi thayyib tapi tidak halal. Mestinya ya dua-duanya. Thayyib itu ya bergizi dan seterusnya itu. Sehingga jargonnya itu tidak semata-mata 4 sehat 5 sempurna, tapi juga ditambah 6 wal afiat. Untuk apa harta yang banyak tetapi kemudian didapatkan dari cara yang tidak halal gitu. Nah, justru dengan puasa nanti mau tidak mau yang halal aja dilarang, apalagi yang haram. Ya, keharaman itu kan dalam batas tertentu untuk bisa kita belajar mengendalikan diri dari penguasaan uang tersebut. Yang kedua, bidang sosial. Kita sering ego atau narsis oriented. Jarang kita altruis ini. Apalagi dikaitkan dengan kehidupan politik itu, aduh. Sekarang itu kalau urusan orang lain mesti salah. Kalau urusan terhadap in-group itu pasti benar gitu kan. Makanya dalam psikologi itu kan ada istilah prasangka. Prasangka itu selalu dalam psikologi itu kemudian menjadi yang buruk. Padahal prasangka itu tidak harus buruk. Di dalam Islam kan ada husnudzon, ada suudzon. Tapi dalam psikologi karena selalu prasangka itu dikaitkan dengan outgroup, akhirnya ya selalu negatif. Padahal kalau prasangka itu pada in-group biasanya itu positif itu. Nah, coba nanti hal-hal yang terkait dengan rohani, terkait dengan sosial ini kita ubah. Bukan hanya egosentris, tapi juga altruis, mengutamakan orang lain. Seperti kaum Ansor, mengutamakan orang-orang muhajirin. Walaupun dirinya dalam kondisi yang butuh. Wayu tiruna ala anfusihim, walau kana bim pososo itu. Bahkan semua khalifah itu satu pun tidak ada orang Madinah. Semua adalah kaum imigran itu dari kaum muhajirin dari Mekah itu. Lalu sisi biologis tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Masrul. Coba kalau kita hitung-hitung ya dalam sehari semalam itu berapa sih uang atau dana yang kita keluarkan untuk kosmetik kita itu? Jauh lebih banyak dibanding dengan perawatan rohani kita itu. Kemudian bidang psikologi, nah ini nanti yang lebih banyak kita bahas itu. Lebih banyak mengutamakan kesehatan mental daripada keselamatan mental. Bapak Ibu, dalam psikologi barat, tujuan utama adalah kesehatan. Tapi dalam psikologi Islam, bukan kesehatan, tapi keselamatan. Karena di akhirat nanti yang dipanggil oleh Allah hanya mental yang sehat, yang selamat, bukan mental yang sehat. Illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada kata-kata sihah atau soheh, itu nggak ada. Yang ada itu adalah salamah. Ada salamatul qalb gitu. Seringkali saya contohkan gini. Bahaya mana orang yang telanjang di jalan, dia ngambil batu, lalu lempar mobil kita sehingga kaca mobil kita pecah. Bahaya mana dia seperti itu dengan kita seperti ini. Pakai baju yang rapi, dasi, jilbab, kopiah, tapi hati kita penuh dengan keangkuhan, iri hati, dengki gitu. Mungkin kalau kita pakai DSM, pakai diagnostik ya ala barat itu ya, ala psikologi barat atau PPDGJ, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Ya orang yang telanjang di jalan itu yang bahaya. Tapi dalam Islam tidak, justru kita ini yang bahaya. Karena apa? Mereka yang telanjang itu rufi al-qalamu ala thalatha. Pena malaikat diangkat karena 3 hal. Salah satunya adalah gila sampai dia sadar gitu. Nah, ini nanti dengan puasa ini tidak semata-mata kita mengutamakan pada kesehatan mental, tapi juga keselamatan mental. Sehingga seringkali kalau kita mengucapkan pada orang sehat walafiat, jangan hanya sehat saja, kurang itu. Kurang lengkap. Harus ada sehat walafiat. Nah, barangkali Bapak Ibu dengan kita muhasabah, kenapa madrasah rohani itu penting ya? Ketika kita mau masuki bulan puasa ini, ya karena dengan Ramadan ini ya semua akan jadi berkah itu. Kemarin kan ada kejadian itu kan mengenai anak seorang siapa itu pegawai pajak itu kan. Mario. Nah gitulah kira-kira kan. Kalau hartanya tidak berkah itu ya gitulah. Tiba-tiba lenyap begitu saja. Ya siapa sih yang mengira kok begitu lenyap begitu saja. Tetapi kalau hartanya berkah, insya Allah ya tak sampai seperti itu. Harta
akan ya diturunkan, diwariskan pada anak cucu kita itu. Tapi kalau nggak berkah ya gitu, cepat habis itu. Bapak Ibu ya, kenapa kita kemudian ke madrasah rohani? Karena memang dalam kita tidak semata aspek jasmani saja, tapi juga aspek rohani. Jadi kalau Bapak Ibu baca saya teori kepribadian perspektif psikologis itu, saya banyak menjelaskan ini ya, bahwa manusia itu terstruktur dari dua hal. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Yang fisik itu adalah jasad, non fisik adalah roh. Roh itu kalau jasad sudah sempurna, maka roh ditiupkan melalui malaikat, dimasukkan di dalam jasad manusia ketika usia 4 bulan dalam kandungan. Disitulah ada nafas. Muncul ada kolbu, akal, dan hawa nafsu. Hawa itu dibagi dua, ada syahwat, ada ghadab. Ghadab itu adalah menolak yang membahayakan. Sifatnya seperti binatang buas, mencengkram, membegal, yang membunuh, dan seterusnya. Kalau syahwat itu menginduksi yang menyenangkan, seperti binatang jinak. Nah, Bapak Ibu, ada dua teori dalam hal ini. Ada teori Al-Ghazali dengan teori Ibnu Maskawai. Kalau Al-Ghazali mengatakan, dinamika perilaku kita sangat tergantung dominasi dari komponen-komponen dalam tubuh kita ini. Kalau didominasi kolbu, maka seluruh tubuh kita akan baik. Tapi kalau hawa nafsu yang mendominasi, maka akan jadi buruk. Karena hawa nafsu itu cenderung perilaku kehewanan. Sementara kalau menurut Ibnu Maskawai, kolbu hawa nafsu tidak berarti baik, tidak berarti buruk. Semuanya itu akan baik, buruk jika proporsinya seimbang. Ya, racun tidak mesti jelek, gula tidak mesti bagus. Bayangkan kalau seorang yang diabetes makan gula, ya jadi racun. Tapi orang yang sakit minum obat, itu kan racun, tapi jadi obat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau komposisinya tepat, ya hawa nafsu penting. Tetapi hawa nafsu dikendalikan oleh kolbu, maka akan jadi pernikahan. Justru dengan nikah itu ada generasi. Tanpa syahwat, ya orang tidak nikah. Nah, justru nanti dalam puasa nanti, Bapak Ibu, kita ini ya mengubah potensi hewani menjadi potensi insani. Karena di situ kita tidak semata-mata aspek jasmani yang kita kembangkan, tapi juga aspek rohani. Dalam gambar saya itu kan simetris ya. Kolbu itu lebih dekat dengan roh, naturnya. Hawa nafsu lebih dekat dengan jasad. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kenapa tujuan kita tazkiyatun nafs atau pembersihan diri? Sebab tazkiyatun nafs itu menjadi tujuan pertama dan utama dari perjalanan spiritual manusia. Sehingga mencapai puncaknya yaitu Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Suci, bersih. Nanti akan saya deskripsikan bagaimana sih hati kita itu yang bersih itu kayak apa. Sehingga diharapkan kita itu bersih kayaumi waladatu ummu, seperti hari di mana kita baru dilahirkan oleh sang ibu, saking bersihnya seperti itu. Kemudian hakikat madrasah rohani, Bapak Ibu, madrasah rohani adalah sekolah yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan rohani manusia, yang meliputi kebutuhan akan makna, nilai, keterhubungan, transenden, dan orientasi masa depan di akhirat. Saya pakai teorinya Swinton itu ya. Ketepatan disertasi saya itu tentang roh dan Ibnu Qayyim. Saya kaitkan dengan psikologi. Nah, di aspek yang lain, rohani itu ada 5 aspek indikator: meaning, value, connecting, transcendent, becoming. Ada 5 ini. Ini penjelasannya agak panjang. Saya ingin segera. Nah, ini kita masuk, Bapak Ibu. Selayaknya kita mau masuk sekolah atau masuk madrasah di bulan Ramadan ini, kita harus melakukan assessment. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kita ini kan belum puasa, maka kita harus melakukan assessment. Yang pertama adalah, sudahkah kita punya modal untuk menuju Ramadan, untuk menuju puasa? Yang kedua, sampai level atau jenjang mana yang mau kita tempuh atau kita targetkan dalam bulan puasa itu? Berikutnya, paket atau program apa saja yang kita pilih ketika di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, bisakah kita menjadi wisudawan terbaik atau berprestasi sebagai aid dan faiz. Minal aidin wal faizin itu ya. Kembali pada kesucian dan keberuntungan. Kira-kira seperti itu. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing dengan 4 hal ini. Yang pertama, modal sebelum memasuki madrasah. Ini kan modal ya. Melakukan amaliyah atau aktivitas sebagai prerequisite atau matrikulasi yang biasa dilakukan di bulan Sya'ban dan
Rajab ini. Hanya kalau Ramadan begitu saja kita masuk tanpa melakukan prerequisite atau matrikulasi, mungkin akan kaget itu kan. Sehingga doa yang sering kita lantunkan kan ini kan, Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa balikna ramadana itu. Ya Allah berkati bagi kita ini, bagi kami ini di bulan Rajab dan Saban, dan berilah saya kesempatan untuk bisa sampai pada Ramadan itu. Berkah itu artinya syai'un maknawiyun, sesuatu yang maknawi. Semakin dibagi-bagi bukan semakin berkurang, malah semakin tambah. Usia Kang Jana ini 24 jam dalam sehari semalam. Tapi karena usia Kang Jana ini berkah, maka Kang Jana menikmati usianya sendiri 24 jam itu. Dan kita semua juga menikmati usianya Kang Jana 24 jam dalam sehari itu. Tanpa mengurangi rasa kepemilikannya Kang Jana terhadap umurnya tersebut. Itulah berkah. Ya. Semakin digunakan yang lain, semuanya merasakan. Tetapi yang bersangkutan tidak akan rasa terkurangi. Bapak Ibu, yang kedua, membersihkan diri, kita tazkiyatun nafas. Untuk men-scan virus hati yang selama ini masih menyelimuti diri. Jadi kok kayaknya kita ini agak berat ya, masuk bulan puasa, Ramadan, tapi kita masih punya virus-virus dalam hati ini. Karena ya kita harus bersih. Maka ada tradisi tertentu kan sebelum Ramadan itu minta maaf. Paling tidak itu hakul agaminya hilang gitu kan. Tetapi dalam psikologi Bapak Ibu justru ini yang perlu di-scan itu. Ini ya ada beberapa perilaku ini. Kita men-scan atau mendelete virus hati. Ini dalam bahasa tasawuf itu namanya proses tahliyah, membersihkan. Ibarat diri kita itu gelas itu kita cuci dulu. Apa yang kita cuci itu? Marah, kufur, dendam, iri hati, ujub, dan seterusnya ini. Sampai waswas dan lain sebagainya. Malah kalau kita punya program Bapak Ibu, mestinya bulan Sya'ban, kita harus mentargetkan dalam sehari setidak-tidaknya kita bisa men-scan satu virus itu. Misalnya ya, hari pertama bulan Sya'ban itu, kita belajar tidak marah gitu, kira-kira gitu. Hari kedua kita belajar tidak kufur. Hari ketiga belajar tidak dendam gitu. Nah, nanti pas terakhir Sya'ban itu, ya hati kita itu sudah siap untuk memasuki bulan Ramadan, kira-kira seperti itu. Karena ketika kita sudah bulan Ramadan, nanti bukan scan atau mendelete virus, tapi proses instalasi. Ada proses namanya tahliyah, mengisi, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini kok harus kita hilangkan? Kita hilangkan ini sebelum kita masuk ke Ramadan. Karena sumber penyakit atau patologi, ya psikopatologi adalah dosa. Dosa itu mengakibatkan guilty feeling atau rasa bersalah. Bapak Ibu, banyak kasus yang ada yang saya tangani, ada yang tangani oleh kawan-kawan itu. Gara-gara guilty feeling, rasa bersalah, rasa berdosa, itu menjadikan penyakit macam-macam. Penyakit insomnia, penyakit maladaptif, antisosial, dan sebagainya itu. Ada cerita ya yang sering saya ceritakan ini. Cerita ini sangat unik sekali. Seorang ibu datang ke saya. Dia datang itu diam selama hampir 30 menit, diam aja. Saya bilang gini, Bu, kalau Ibu tidak mau menceritakan masalah Ibu, ya sudahlah, Ibu pulang saja. Nanti besok atau kapan itu Ibu bisa ke saya lagi, saya masih di sini kok. Terus dia baru mau cerita. Ya Pak, saya mau cerita Pak. Suaranya terpatah-patah. Saya itu punya 2 penyakit Pak. Penyakit pertama adalah saya ini sulit tidur, insomnia. Kalau saya Pak bisa tidur harus minum obat. Kalau tidak, saya tidak bisa tidur. Yang nggak enak Pak, kalau saya minum obat bisa tidur, mimpi saya selalu buruk. Kadang-kadang mendingan saya tidak tidur daripada tidur dengan mimpi yang buruk. Itu penyakit saya yang pertama Pak. Kemudian penyakit saya yang kedua adalah saya maladaptif, antisosial. Ketika saya ketemu seorang perempuan yang lain itu, ini ibu-ibu ya, orang lain tuh selalu mengatakan saya gini, kamu wanita jalang, ngapain kesini? Sono aja. Padahal tak satupun orang mengatakan demikian. Tapi perasaan dia selalu orang itu mengatakan gitu pada dirinya. Nah Bapak Ibu, lalu saya tanya, Ibu kenapa seperti itu? Tahu enggak penyebabnya? Saya tahu Pak penyebabnya Pak.
gara-gara itulah kemudian saya punya hal seperti ini. Apa Bu penyebab Mbak? Jadi dulu itu saya pernah pacaran Mbak, waktu saya masih gadis. Ketika pacaran, kita sepakat untuk nikah, tapi orang tua saya nggak sepakat kalau saya nikah dengan dia. Bahkan di daerah saya itu nggak biasa ya seorang perempuan mencari pasangannya sendiri. Akhirnya apa? Saya dinikahkan sama orang tua saya yang sekarang jadi suami saya itu. Walaupun saya sudah nikah Pak dengan suami saya masih berhubungan gelap dengan pacar saya. Dan saya yakin bayi yang saya kandung itu hasil hubungan gelap saya dengan pacar saya, bukan dengan suami saya. Tapi Pak, cerita saya tidak berhenti sampai di situ. Ternyata anak saya yang lahir adalah anak idiot. Saking idiotnya Pak, BAB saja kalau tidak ditonton, anak itu ya BAB sembarangan. Bapak Ibu bisa ngukur kan itu kan. Kucing aja kalau BAB harus cari pasir kan untuk menutupi aibnya. Anak ini lebih rendah IQ-nya itu. Seperti itu. Nah, anak yang kedua, ganteng. Ya, biasa kalau anak seperti tadi yang saya ceritakan kan wajah-wajah mengoliang gitu kan. Ini yang kedua itu ganteng ya. The best five katanya gitu di sekolahnya. Nah, saya tidak habis pikir Pak, suami saya itu justru sangat cinta pada anak pertama itu. Padahal itu bukan anak kandungnya, bukan anak biologisnya itu. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah saya ini harus terus terang nggak sama suami saya? Nah, Bapak Ibu, ya itulah salah satu dari guilty feeling itu. Nggak bisa tidur, kalau tidur mimpi buruk, lalu nggak bisa bergaul sama orang lain, ya kecerdasan sosialnya rendah jadinya, dan seterusnya itu. Kenapa kemudian guilty feeling itu menjadi sumber daripada penyakit? Hadis Nabi mengatakan, al-ithmu ma haka fis sodrik. Dosa adalah apa yang membimbangkan, menggalaukan, meresahkan, menggelisahkan di hatimu. Wa karita ayat kali alihinas, dan engkau benci jika perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain. Berarti ini ada dua penyakit Bapak Ibu. Penyakit simptom, ya simptom-simptom batinia, dan yang kedua adalah antisosial. Siapapun yang berdosa pasti malu atau takut diketahui oleh orang lain. Makanya dia sembunyi-sembunyi gitu. Inilah pengertian dosa sebagaimana hadis Nabi itu. Bahkan disebutkan Bapak Ibu, innal abda idza akhati'atan nukitat fi qalbi nuqtatun saudaun. Apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka dikasih titik dalam hatinya, satu titik hitam. Ya, makanya diri kita itu semacam problem box. Ya, box yang isinya problem. Misalnya dusta satu titik, sombong satu titik. Semakin banyak titik dan saking titiknya saking banyak, wah itu sudah berat itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sudah dikunci mati hatinya itu. Sudah dia kalau berbuat dosa tidak lagi merasakan gelisah, justru malah bangga, dan itu sudah keterlaluan tuh. Itu sangat berat itu. Jadi di sini adalah dosa itu mengandung noktah hitam, simptom-simptom yang menjadi psikopatologis. Nah, akibatnya, nah ini seringkali kita berdoa ya, yang doa diajarkan Nabi itu. Akibatnya ada 8 ini. Lama ini a'udzubika minal hammi wal hazan, ada cemas, hamun, ya ada fobi, husnun. Kalau cemas itu ketakutan, ya yang jelas objeknya. Kalau fobi itu, cemas itu tidak jelas objeknya. Tapi fobi itu jelas objeknya itu. Fobi pada ketinggian, ya fobi tanggal tua gitu kan, misalnya gitu. Kemudian azi wal kasal, lemah, punya badan yang kuat tapi kok kelihatan kuat gitu ya, gede gitu tapi nggak ada daya sama sekali. Malas, dimotivasi, kasal ini. Pengecut, pelit, terbelit hutang dan dominasi orang lain. Ini kalau akibat dosa itu. Bapak Ibu, kenapa tadi kita itu harus men-scan virus hati? Karena Al-Ghazali mengatakan ini, al-akhlaq al-khabisa amradul qulub asqamunufus. Akhlak yang jelek itu adalah penyakit hati dan penyakit jiwa. Nah, coba kita diagnosis ya. Salah satu saja misalnya dendam itu. Waduh,
Sakit betul ya dendam itu. Dendam itu. Kadang-kadang kok ada orang mengilustrasikan ya, dendam itu ibaratnya kita itu ke kantor bawa tas. Bayangkan ya, tas itu kalau dendam, lalu tas itu kita bawa, terus kita bawa. Kita duduk, kita bawa. Kita bicara sama orang, kita bawa. Capek itu. Batin kita juga demikian. Kalau masih ada dendam itu, ya kita makan, batin kita ada dendam. Kita mandi, ada, kita bicara pada orang ada dendam, sakit betul. Nah itulah ya. Nanti mungkin Prof. Masrul akan bisa menjelaskan ya. Dulunya penyakit-penyakit hati itu tidak masuk dalam diagnosis gangguan jiwa, tapi sekarang sudah masuk. Karena banyak orang-orang yang kena masalah psikologis itu justru diakibatkan karena penyakit hati ini. Saya pernah di perkumpulan psikiater Muslim Indonesia itu pernah ngisi beberapa kali itu. Salah satunya saya cerita mengenai ini ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ternyata puasa itu menghapus nokta-nokta hitam. Makanya ada hadis, man soma ramadhana imanan waktisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ya berhitung itu introspeksi gitu ya, kita asesmen diri gitu yang bagus, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bisa men-scan itu. Tapi menurut saya ya Ramadan kalau men-scan dosa itu ya sayang itu. Mestinya ya sebelum Ramadan. Justru nanti Ramadannya justru memasukkan yang baru. Misalnya marah, lawannya sabar. Justru nanti Ramadan hari pertama sabarnya itu kita belajar sabar. Gitu. Bahkan ada hadis lain, famsu yufatir nasoim, 5 yang membatalkan pahala puasa. Apa itu? Dusta, ya ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, namimah, adu domba. Waduh, ini lagi rame-rame ya mengenai masalah politiknya. Wanadrobusu, melihat yang jelek, yamin kadib, termasuk juga sumpah palsu ini. Jadi penyakit-penyakit hati yang perlu di-scan virus. Bapak Ibu, yang ketiga, kita membekali diri dengan ekonomi cukup. Dulu orang kampung kan gitu kan, ya beli kelapa, beli apa gitu kan, untuk persiapan 1 bulan Ramadan ke depan gitu. Tapi kalau kita kan, ya mungkin yang kedua ini ya, menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang berat, agar bulan Ramadan itu fokus perbaikan rohani. Ya tidak kita hilangkan, tapi proporsinya harus kita kasih keseimbangan lah. Rohani itu 1 bulan inilah kita beri ruang seluas-luasnya untuk rohani. 11 bulan yang lain mungkin agak lain. Lalu bersikap positif, penuh cinta dan merasakan gembira atas aura maghfirah, rahmat dan pembebasan dari api neraka atas kehadiran Ramadan. Bahkan ada hadis ya, orang gembira saja datangnya Ramadan, itu haram jasadnya masuk neraka itu. Gembira saja itu. Saya tidak tahu ya, apakah kayak aura gitu ya. Kadang-kadang kita itu kan masuk satu merasakan aura yang lain gitu. Nah kalau kita Ramadan sudah memasuki aura itu, berarti prerequisite matrikulasi selama ini di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu berhasil kita. Tapi kalau sebelum masuk itu aura Ramadan kok sama dengan yang lain, kayaknya belum lulus kita prerequisite. Bahkan ada hadis seandainya orang tahu tentang keutamaan Ramadan, maka minta seluruh bulan tuh jadi Ramadan semua itu kan. Hanya ini dalilnya ini Prof. Tolfas dari Surabaya itu. Karena dia itu kan sering ceramah ke sana sendiri. Dengan Ramadan kan lumayan itu kan. Pakai hadis do'if aja 500.000 itu. Apalagi hadis sohe itu. Apalagi ayat. Ayat kan nggak boleh dijual dengan harga yang murah. Kalau mahar boleh katanya gitu. Ya, nah itu guyon itu. Jadi begitu banyak fungsi daripada Ramadan sehingga orang berharap semua jadi Ramadan itu. Nah Bapak Ibu, sekarang kita memasuki Ramadan. Ini ada level atau jenjang di dalam madrasah rohani ini. Kita mau masuk level atau jenjang yang mana? Saya kok ada hadis ini ya, awal bulan Ramadan itu rahmah, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah penuh dengan ampunan. Akhirnya wa akhiruhu itqum minan nar.
pembebasan dari api neraka. Nah, kita mau level 1 saja, level 2 saja, atau level sampai 3. Sehingga nanti kita dapat Idul Fitri itu kan. Itu. Atau juga kita